Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terseret ombak di Pelabuhan Lama Hanggar Sibolga, seorang pelajar SMP ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tilang elektronik belum diterapkan. Lebih dari 200 pengendara kendaraan terjaring operasi zebra yang digelar Polres Labuhan Batu. Puluhan peserta mengikuti turnamen catur memperingati Hari Olahraga Nasional 9 September. Polres Labuhan Batu masih memberlakukan tilang manual dalam catatan pelanggaran lalu lintas. Selama pelaksanaan operasi Zebra Toba, petugas Satlantas sudah menilang lebih dari 200 pemotor. Pemberlakuan tilang elektronik atau ETLE hingga saat ini belum diterapkan di sebagian besar kabupaten kota di Sumatera Utara. Penerapan tilang ETLE baru menyasar sebagian ruas jalan di Kota Medan. Di Kota Rantau Prapat, ibu kota Labuhan Batu, meski kamera pengawas sudah terpasang di sejumlah ruas kawasan jalan tertib lalu lintas, namun belum juga difungsikan sebagai pencatat pelanggaran. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu mengatakan pelanggaran lalu lintas masih dicatat secara manual melalui patroli rutin, terutama di kawasan tertib lalu lintas. Tidak hanya semata-mata mencari pelanggaran, pengoptimalan tilang manual dimaksudkan lebih mengedepankan tindakan preventif dalam bentuk sosialisasi dan imbauan kepada para pengemudi. 3 pelanggaran terbanyak, yaitu 1, tidak menggunakan helm, kemudian 2, melawan arus, dan yang ketiga, knalpot. Jadi 3 ini mayoritas yang kita amankan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini fokus di kawasan tertib lalu lintas. Itu salah satunya di depan kita, Jalan Mh. Tamrin, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Ahmad Jalan. Jadi di jalan itu menjadi prioritas kita, bahwasanya masyarakat agar tertib lalu lintas. Dan tujuan utama kita yaitu tidak memperbanyak tilang, namun masyarakat yang tertib. Jadi dengan masyarakat tertib tidak ada yang kita lakukan tindakan secara massal. Ada imbauannya kepada pengemudi? Mungkin imbauannya ya tetap menaati peraturan lalu lintas. Silakan digunakan helm, silakan gunakan kendaraan sesuai dengan standarnya, dan jangan melawan arus. Selama operasi Zebra 2023, Polres Labuhan Batu telah menilang lebih dari 200 pengendara kendaraan yang didominasi oleh pesepeda motor. Pelanggaran terbanyak dilakukan saat berada di kawasan perkebunan yang tidak terjangkau oleh patroli petugas. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Salah satu penyebab naiknya harga beras di Kabupaten Deli Serdang adalah kurangnya ketersediaan gabah di tempat atau kilang penggilingan padi. Akibatnya harga beras pun terus melonjak naik. Kenaikan harga beras dirasakan warga di Kabupaten Deli Serdang. Salah satu penyebabnya karena tingginya permintaan beras di beberapa daerah di Deli Serdang tak sebanding dengan ketersediaan gabah. Kurangnya ketersediaan gabah ini dirasakan oleh pemilik kilang atau tempat penggilingan padi di Dusun 3, Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa. Sejak 2 bulan terakhir, gagal panen di beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang menjadi penyebab dengan minimnya bahan baku gabah. Pemilik kilang padi mengatakan saat ini harga gabah di tingkat agen mencapai Rp6.700 per kilogram, sementara harga beras dari kilang padi dijual dengan harga Rp12.600 per kilogramnya. Beras mahal itu salah satu penyebabnya karena bahan bakunya tidak mencukupi, sementara permintaan pasar banyak. Jadi harga setiap hari, hampir 2 hari sekali, harga gabahnya naik, harga berasnya naik, dan naiknya sangat signifikan, sangat tinggi. Karena bahan baku yang tidak mencukupi, kondisi panen tidak merata, hasil yang juga kurang, sementara kebutuhan permintaan dari pasar sangat tinggi. Faktor cuaca sangat mempengaruhi karena kemarin kemarau. Jadi pola tanam yang wilayah-wilayah padinya yang sawahnya tidak
mendapatkan irigasi, mereka tidak bisa menanam padi. Sementara ini panen kami ngambil dari daerah Sirge sama daerah Batangkuis. Warga berharap operasi pasar murah di seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dapat digencarkan agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memantau distribusi bantuan beras kepada ratusan masyarakat di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Dermaga Bogor, Jawa Barat. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat akibat dampak dari kenaikan harga beras. Presiden Joko Widodo bersama Kepala Badan Pangan Nasional dan jajaran Bulog memantau langsung pendistribusian bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kegiatan ini berlangsung di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta dan Gudang Dermaga Bogor, Jawa Barat. Perum Bulog akan mendistribusikan 640.000 ton beras kepada 21 juta KPM selama 3 bulan ke depan. Setiap KPM penerima 10 kg beras yang akan dibagikan setiap bulan mulai bulan September hingga November 2023. Memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada. Sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400.000 ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir. Mulai 1 September kemarin, saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras. Bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210.000 ton keluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu, dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi, sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan, meskipun inflasi kita masih terjaga di 3,2%. Memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas 9 September, KONI Medan Sunggal menggelar turnamen catur. Kegiatan ini sekaligus untuk menjaring bibit-bibit atlet catur masa depan. Puluhan peserta dari berbagai kalangan, baik tua maupun pelajar, ambil bagian dalam turnamen catur yang digelar oleh KONI Medan Sunggal pada 9 hingga 10 September 2023. Bukan sekedar berkompetisi, turnamen ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya penjaringan atlet dan persiapan PON 2024 mendatang, selain untuk memperingati Hari Olahraga Nasional 9 September. Ketua KONI Medan Sunggal mengatakan olahraga ini harus dimasyarakatkan kembali, setidaknya agar dapat menekan perilaku kriminal, balap liar, dan tawuran di kalangan remaja. Supaya bibit-bibit catur ini dapat menyalurkan daripada bakat prestasinya di catur nasional maupun internasional, yang nantinya bisa berkiprah di ajang nasional atau internasional. Dan kami berharap dan kami juga nantinya akan mencari bibit-bibit catur yang pemula dari sekolah ke sekolah. Pertama-tama kami mengantisipasi supaya jangan ada yang mengikuti daripada geng motor atau narkoba. Kami cara membina dari olahraga inilah kami buat, khususnya dari olahraga catur. Permainan catur merupakan salah satu bidang olahraga yang sudah dikenal luas sejak dulu. Meski dikompetisikan sebagai sebuah cabang olahraga, permainan catur tidak mengedepankan adu otot atau adu fisik, melainkan adu strategi dan pikiran. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.
Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.